Halo sahabat Trubus, kembali lagi di podcast Trubus. Kali ini bareng aku Widi. Kita akan ngobrol-ngobrol seperti biasa di edisi-edisi sebelumnya. Apa kabar nih? Semoga selalu sehat dan bahagia. Aku gak sendiri karena di layar kaca kita udah ditemenin sama Mas Fajar. Halo sahabat Trubus. Mas Fajar sehat ya Mas? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Oh, Akbar. sampai takbir ya Allahu Akbar. Sehat walaupun kayaknya sepekan ini kan Bener suhu banget. udara tuh panas banget ya. Banget, Wid. Banget, Banget. panas banget gitu ya. Kayaknya tuh kita tuh butuh minum terus ya gak sih Mas? Pasti ya. Pasti Butuh banget, ion banget. kayak gitu ya. Ion. Heeh. Apa ion? Ion buat minum gitu Buat biar minum. seger. Oke. Nah, kita kebetulan nih Iya. di editorial edisi apa berarti Mas? Edisi Oktober 2023. Edisi Oktober kita bakal bahas yang Seger-seger seger-seger. ini buat Pokoknya sahabat Trubus ya. nyegerin deh pokoknya Nyegerin kayak gitu. banget. Kita tuh ngebahas tentang ini ya Mas. Apa Jeng-jeng namanya? Jeng, Jeng-jeng-jeng. Ini adalah kelapa pandan wangi. Kelapa pandan Wangi. wangi. Ini edisi Oktober. Edisi Buat Oktober. sahabat Trubus. Ya. Ngomong-ngomong tentang kelapa nih. Kenapa sih pandan wangi gitu? Itu emang kelapanya tuh ditambahin pandan atau kayak gimana nih? Kayaknya udah nyoba ya Mas Fajar ya? Udah dong, jalan-jalan harus nyoba. Widi juga kayaknya udah nyoba belum? Jadi kelapa pandan wangi itu ya Widi, memang jenisnya kelapa pandan wangi. Nih kalau boleh cerita sedikit nih ya, Boleh, pandan boleh. wangi. Jadi pandan wangi itu sebetulnya dulunya itu terkenal atau sohornya itu udah di Thailand kan. Wah kelapa pandan wangi, pandan wangi. Ternyata sebenarnya kelapa jenis ini itu di Asia Tenggara itu tersebar, ada. Jadi gak melulu di Thailand, ternyata udah ditelusuri di Malaysia ada yang Wow. genetik itu. Jadi buat sahabat terus penegasan ya, ini adalah jenisnya ya. Jadi genetik dari kelapanya itu memang ada aroma pandannya, wanginya gitu. Di Malaysia ada dan di Indonesia juga ada di Kalimantan. Cuman pengembangan secara massanya belum di kita itu dulu itu. Jadi yang monokultur belum. Nah, barulah sekarang gitu trennya itu kelapa pandan wangi. Kelapa pandan wangi. Nah gitu nih, jadi kemarin tapi Mas Fajar nggak jalan-jalan ke Malaysia kan? Jalan-jalannya Nggak. kemana kemarin Mas? Kemarin ke Sumatera Utara. Ke Sumatera Utara di Serdang Bedagai. Serdang Bedagai. Pantai Cermin. Pantai Cermin ya. Pusatnya di sana. Asik banget ya sampai ke penelusuran ke Serdang Bedagai gitu ya, Ya, buat asik dong. asik ya. Terus di sana minum ininya nggak? Minum kelapa jatuhan dari pohonnya gitu. Pasti. Jadi di sana itu Serdang Bedagai itu salah satu ya katakanlah emang satu-satunya sekarang itu pengembangan kelapa pandan wangi untuk pembenihan ya, dan kebun-kebun besarnya juga di sana Sumatera Utara, Sumatera sentra-sentranya Utara. ya. Oke. Minum langsung seger banget. Jadi ditanya apa sih bedanya kelapa pandan wangi sama kelapa biasa ya. Satu, cita rasa. Kalau cita rasa yang aku rasain itu memang wah manisnya lebih manis dari rata-rata. Kalau ada diukur Brix itu bisa sampai 8 mungkin sampai 9. Sementara rata-rata 5. Jadi manis banget. Manis banget. Terus plus aroma pandan. Wih. Jadi udah seger, cocok panas-panas minum pandan wangi kayak gitu. Minumnya siang-siang waktu itu ya Mas? Siang-siang, Ih. siang menjelang sore. Nyegerin Nyegerin terus banget. juga manis. Manis. Kita kan penasaran ya Mas sama Oke. tanamannya itu kayak gimana gitu bentukannya ya. Ya, kita Mungkin cek langsung di sini Boleh kali ya. minta tolong cekidot. Nah, ini Gimana ini Mas? ini salah satu contoh tanaman kelapa pandan wangi ya. Jadi ini memang jenisnya hibrida pandan wangi ya. Ini juga udah resmi dikeluarin ya varietas kelapa pandan wangi 2019. 2019. Iya, namanya kelapa pandan wangi ini Indonesia. Ini hasil seleksian, jadi seleksi. Ini sosok tanamannya pendek banget, Win. Ini enggak. Iya ya. Iya, pendek banget tuh kan ke tanah deket banget itu. Jadi 2,5 tahun udah mulai berbuah perdana. 2,5 2,5 tahun. tahun. Oh, berarti genja ya Mas kalau Genja, ukuran genja. kelapa ya? Genjah Genjah banget. banget. 2,5 tahun perdana. Oke. Ini di mana nih? Ini di Pantai Cermin. Ini tempatnya Pak Jasman Silitonga. Ya, beliau salah satu pemulia, bukan pemulia ya, yang katakanlah mendatangkan kelapa, langsung menyeleksi dan sekarang mengeluarkan untuk benihnya juga, benih kelapa. Wih, asik wangi. banget ya 2,5 tahun kan Langsung udah dong. panen ya. Buat sahabat Trubus pasti langsung dong Iya. aku ke sana. Terus Mas Fajar juga kayaknya bisa langsung ambil buahnya ya, karena Ini- kan pohonnya nggak terlalu tinggi ya. Enggak, next, Nah. coba next satu. Ini kulihat. Nah, Nah, ini siapa nih? ini yang aku sebut tadi namanya Pak Jasman Silitonga. Ini Pak Jasman. ya, itu kan kelihatan itu untuk panennya juga nggak perlu nanya manjat-manjat segala macem. Ini
panennya mudah banget deh. Jadi cuman ngambil nggak sampai 1 meter ini udah cocok banget ini. Win. Ya, genjah terus kan pendek kayak gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau produksinya tuh banyak juga kayaknya ya. Nah, kalau produksi di tanah air itu mulai konsisten umur 4 tahun, Wid. 4 tahun. 4 tahun. Jadi umur 4 tahun setelah tanam itu setidaknya bisa menghasilkan rata-rata 150 buah per tanaman. Banyak banget. Banyak banget. Terus kalau optimal perawatan intensif bisa nyampe 200 buah per tanaman, per pohon per tahun. Bisa dihitung tuh berapa tuh. Kalau di kebun sana ke Pantai Cermin harganya 10.000 dari kebun ya. 10.000 dari kebun. Nah itu kelapa utuh, istilahnya ada istilahnya cong kalau di sana ya kelapa utuh lah, jual kelapa utuh mudahnya ya 10.000 rupiah ya, kali aja berapa tuh, ini sesuai dengan tagline-nya kita nih bisa sesuai dengan tagline-nya ini omset 200 juta per hektar. Ini catatannya udah produksinya udah optimal ya 4 tahun. 4 tahun tadi ya. Ini hitungan rata-rata 150 buah. 150 buah. Wih, selain mengeluar aroma pandan ternyata omsetnya juga menggiurkan. Menggiurkan banget nih. Menggiurkan banget ternyata. Ini kan Pak Jasman ya Mas. Betul. Tapi sebetulnya kayaknya persebarannya juga tidak hanya di Pak Jasman saja sekarang ya Mas. Banyak pelakunya, ada di Bangka, ada Pak Alex ya di Bangka, di Bangka. Jawa Barat juga ada yang nanam, di Batang juga ada yang nanam, tersebar. Jadi kenapa kelapa sebetulnya potensial banget nih, Indonesia ini kan luas ya Wid ya. Jadi ini memang rezekinya anak-anak pantai gitu Wid. Anak-anak pantai cocok nanam kelapa ini. Dan premium juga ya ini kelapa ini premium, kalau yang lain cuma berapa gitu kan. Ini 10.000 dari kebun. Kalau nyampe ke kita, tempat kita mungkin ada, jadi pasarnya masih premium Wid. Kalau aku ke sana itu aku datang juga ke kafe. Jadi di kafe di sana itu masih sedikit lah yang masuk. Jadi memang peluang baru banget ini, cuman 20 ribuan gitu. 20.000 harganya udah nyampe ke kafe itu. Lalu kalau nyampe di supermarket itu udah 30 ribuan. Waduh, 30.000. Kayaknya kalau aku beli itu 30.000 bisa dapat 2 ya biasanya ya. Iya, tapi ini 1 gitu. Tapi nggak bohong Wid, kalau udah nyoba cita rasanya, wah asik. susah. Nyegerin, manis, dan aromanya juga aroma pandan. Ada apa lagi nih yang kita tunjukin? Nah ini bibit. Ini bibit di mana Mas? Jadi salah satunya ya memang baru satu-satunya di sana di tempatnya Pak Jasman ya di Serdang Bedagai ini. Jadi memang bibit yang bagus. Ini persiapan berapa bulan ini? Sekitar 4 bulanan ini harus segini ini. 4 bulan ini usianya ya. Oke. Berarti kalau ini misal sahabat Trubus pengen tanam nih, itu udah ada gitu ya yang jual bibitnya udah ya? Udah ada bibitnya, udah ada tersedia. Udah ada. Dan tadi juga udah tersertifikasi ya Mas? Tersertifikasi label biru. Ini ada yang unik lagi nih. Ada yang unik lagi mungkin di selanjutnya nih. Nah. Apaan nih? Kok ada bakar-bakaran? Bakar-bakaran. Jadi gini nih, cara ciri khas mungkin itu karakter buat di kelapa pandan wangi ini sendiri, nggak hanya buahnya yang mengeluarkan aroma ya, tapi dari diremas akarnya nih kecium aroma pandan gitu Wid. Nah langsung di sini contohnya itu adalah daun bibit, ini daun bibit dibakar sedikit tercium aroma pandan, meskipun bukan patokan utama sih ya itu, tapi itu karakter dari pilih bibit pandan wangi itu kayak gitu. Tapi tetap yang utama labelnya itu. Label ya, tadi label sahabat biru. Trubus yang mau nanam. Oke, mungkin ini jadi salah satu cara ya Mas ya buat milih bibit gitu ya. Betul. Ini bagian apa Mas yang dibakar? Daun ini. Bagian daun. Daun-daunnya. Dan waktu itu juga masih wangi pandan juga ya? Wangi pandan. Oh, wangi pandan. Jadi ada kayak senyawa aromatik gitu. Aromatik ya, senyawa tertentu ya. Tertentu. Oke. Kita bakal tunjukin apa lagi nih, boleh? Oke. Sebelumnya masih ada kayaknya. Nih. Nah, tadi kan biasanya di kafe itu udah dikupas kayak gitu ya Mas. Ini pakai apa nih Mas? Di kafe itu ada yang jual utuh. Nah ini uniknya. Jadi pekebun itu bisa menaikkan nilai tambah dengan kupasan. Nah ini adalah mesin kupas ya. Wow. Cepet banget ini nih. Cepet banget. Iya, ini jadi kelapa kupas nggak harus manual sekarang. Ini salah satu pekebun Pak Gunawan ya di sana di Pantai Cermin sana. Dia uniknya pemasarannya langsung karena deket tempat wisata. Ya udah di sini. Ini ada. Ini dicelup apa? Ini kayak asam sitrat jadi mencegah browning. Browning itu biar nggak coklat-coklat gitu kan, kurang menarik bentuknya. Nah ini
Duh, Pakai kayaknya ini seger banget ya. seger banget udah dikupas. Itu nambah Win, kalau yang utuh itu 10.000, kalau ini Bisa dikupas dikupas 12.000 di kebun ya. 12.000. Nah kalau sampai di sini di Jakarta udah berapa? 30 sampai 40.000 Ya. yang beginian ini. Tapi pasarnya selain tadi di kafe juga di pasar modern juga ada ya, Mas? Ada Terus sebagian produsen udah bisa ngisi ke udah bisa sana. ngisi ke sana. Tapi memang karena kenapa kita menopikan ini juga peluang bisnis baru nih, pasokannya masih terbatas banget nih Win, Kayak buat pasokannya. pandan wangi Ya. itu. Tapi BTW Mas, aku tuh penasaran ya. Ini kan kayak diminum airnya, tapi di dalamnya tuh ada kayak daging buah kayak gitu gak sih? Ada dong, ada. Bisa kalau misalnya kita buka jeng-jreng gitu ada ya? Ada. Jadi kalau dibuka ya aroma pandan juga gitu, ada dagingnya. Apa ya kalau bahasa Sunda itu ada istilahnya lumeho gitu ya. Apaan tuh? Googling aja lah sahabat Trubus. Jadi lumeho, artinya oke. lumeho kalau aku deskripsiin tuh jadi lembut. Oh, lembut. Lembut soft gitu. Soft, ya. Ada kan kalau yang ketuaan wah keras banget, kalau ini lebih soft gitu. Ya, tapi rasanya masih pandan juga. Ada aroma-aroma. Jadi Aroma pandan itu lebih aroma ya, sensasi aroma Sensasi ya. aroma. Kalau cita rasa tetap manis. Tetap manis. Nah, kalau misalnya kita panen nih Mas, biar ada selalu cita rasa pandan itu dari pekebun mungkin ya. Kemarin ngobrol-ngobrol, ada tipsnya nggak Mas? Jadi mungkin yang perlu digarisbawahi ya, ini adalah kelapa hibrida ya. Hibrida, jadi apa itu hibrida? Itu jadi mudah persilangannya itu. Jadi kalau misalnya ya memang ada menciptakan produk premium itu butuh tantangan gitu ya. Import. Nah jadi ya effort lebih ya, jadi memang ada batasan lah, karena jadi ada batasan dengan kelapa lainnya kan bisa jadi kan penyerbukan istilahnya sehingga kualitasnya turun. Kalau di sini kalau kata peneliti Pak Ismail ya, itu ada batasan sekitar berapa? 200-400 meter kalau nggak salah. 200-an ya. 400-an mungkin ya, 400 meter. Sama ada pagar kayak bambu lah, itu mengurangi apa ya penyerbukan silang dari jenis kelapa lain kayak gitu effortnya. Oke. Berarti emang harus ada kayak pembatas jarak dan juga pembatas kayak bambu atau tembok Betul. juga bisa barangkali Bisa ya. banget itu. Kalau di Pantai Cermin iya. sana temboknya tinggi-tinggi Oke, itu tembok, buat oke. jaga kualitas juga. Oke. Terhalang tembok yang tinggi ya. Tapi Iya. ini di kelapa ya. Kelapa. Oke. Selanjutnya. Nah, misalkan tadi ngomong kelapa ya Mas. Topik ya. Bagi sahabat Trubus, tapi ini deh Mas, dari misalnya segi usaha gitu ya, sebelum kita bahas angle yang lain. Nah itu tuh sebetulnya ini gak sih Mas, apa namanya, layak gak kalau misalnya teman-teman ingin memulai usaha ini? Yang mana gitu. nih yang pandan wangi? Pandan wangi. Oh layak banget. Jadi sahabat Trubus di sini ada hitung-hitungannya Itu. ya, gue tunjukin ya. Asik. Spoilernya ya, ini ya kalau ku jabarin sendiri juga lumayan ini, tapi ini adalah luar biasanya menguntungkan. RC ratio-nya sampai 4,992. Wow. Artinya kalau lebih dari satu itu usaha ini sangat menguntungkan dan layak diusahakan sampai 4. Oke. Mungkin teknisnya bisa beli di sini. Ya. Bisa Sahabat dilihat Trubus. nanti dicek di Trubus. Edisi Oktober. Iya, sebegitu loyalnya kita ya Mas sampai mengupas banget. dari analisis Usaha. usahanya. Nah, bagi sahabat Trubus yang nantinya ingin mengupas lagi nih topik kelapa pandan wangi, bisa dicek di Trubus edisi Oktober 2023 tentang kelapa pandan wangi. Beralih ke rubrik lain, masih tentang bisnis. Ada apa nih Nah, Mas? ini bisnisnya untuk edisi Oktober. Kalau tadi udah masih komplementer atau apa ya? Sama-sama penyegar, Sama-sama Win, karena penyegar. udara panas gitu ya. Ini kita ulas, ini apa tahu nggak Widi ini? Nggak tahu. Teh ya kayaknya ya. Betul, teh. Tapi ini bukan sembarang teh. Kita ulas adalah teh premium gitu, Win. Teh premium. Jadi yang dikatakan premium itu apa? Jadi kalau dikatakan premium itu cara petiknya dari peko atau teh paling pucuk kan, iklan pucuk gitu. Dari yang atas sampai 3 teh itu dikatakan teh yang premium. Tapi bukan jualannya teh premium. Ini banyak atau teh artisan atau teh premium ya istilahnya. Jadi kedai-kedai yang muncul gitu, Wid. Bukan jualan teh ininya tapi teh dalam sajiannya. Oke. Gitu. Cara panen dan juga cara penyajiannya. Penyajian yang dijual itu Oke. utama teh premium itu ya. Teh Per premium. cup bisa sampai 20-40 ribu tergantung itu ya, tergantung sajiannya Tergantung gitu. saja. Ngomong-ngomong teh, Mas Fajar suka minum teh jenis apa? Teh banyak ya. Bukan Oke. teh-teh ya, ini teh Iya, apa oke, gitu ya? Oke, teh, ini teh. Jadi kalau ngeles teh kalau suka mungkin kebanyakan ya banyaknya di kita black tea ya kali ya kebanyakan. Black tea suka. Tapi teh melati juga aku suka, itu udah kategori campurannya. Jadi di sini diulas juga ya ada apa itu teh putih, white tea itu. White tea.
Mahal ya Mas itu ya? Itu paling mahal. Itu pasti premium karena ada syaratnya itu kan pasti pekonya itu kan. Nah, kalau kita bicara black tea, green tea, ada teh oolong itu lebih ke pemrosesan. Jadi belum Pemrosesan. belum tentu itu premium Oke. gitu. Begitu. Oke. Jadi kalau green tea itu artinya proses tanpa fermentasi, kalau oolong setengah fermentasi, kalau black tea itu full fermentasi. Kebanyakan di kita black tea. Black tea ya. Wah, ternyata banyak banget ya variansnya. Dan Betul. juga kayaknya di Trubus itu di edisi Oktober kita kalau nggak salah tuh ngulas tentang cara penyajian Penyajian yang tehnya. benar ada juga di sini. Jadi Ya. sahabat Trubus biar menikmati Ih, teh lebih itu bisa di edisi Oktober ini. betul. Dan kayaknya kalau misalnya sahabat Trubus juga mau lihat gitu seruput tehnya kayak gimana ya, itu ada videonya juga. Nanti sahabat Trubus bisa dicek di Ada ya, YouTube-nya Widi? Wajah Trubus Oke, tentang wah, nggak sabar banget nih. teh gitu. Selain ini apa lagi nih? Next. Nah, ini apa nih Mas? Ini adalah salah satu contoh campuran ya. Ini bahan dasarnya mocktail ya. Ini campuran teh juga tetap. Tapi nggak ada batasan bahwa ini teh premium, nggak premium pun sebenarnya bisa. Bisa. Cuman ini disajikan dengan teh yang premium. Jadi Oke. premium juga harganya. Itu campuran apa itu? Bisa pakai soda, pakai telang juga sah-sah aja sebetulnya. Buah-buahan Iya. juga ya. Jadi memang ada tahapan gitu, Wid, dari mulai ya yang menikmati teh itu dari yang gimana? Yang gini dulu, yang campur-campur dulu, nanti bisa naik kelas ke yang katakanlah hanya teh aja, bercampuran blended ya. Artinya bisa jadi teh hijau sama teh hitam di mix berapa sampai menikmati yang pure teh tanpa gula. Oke. Jadi itu. kalau aku anak milenial sih ya. Kalau Mas Oke. Fajar anak apa ya? Masih milenials. Apa sih patokannya milenials? Ini kali ya, tahunan kali ya. Tahunan ya. Ya, masih ini nanti. aku kayaknya ngelihat gambar ini aja kayak menggiurkan gitu. Ternyata teh itu nggak kolot juga ya, bukan minuman enggak kolot. melulu generasi sepuh katakanlah ya. Sekarang itu teh juga berevolusi gitu. Jadi bisa dinikmati Wis. semua kalangan. Makanya ini Oke. kita ulas, oh ini peluang bisnis baru nih kayak Yuhu. gitu. Nah, jadi salah satunya tadi kelapa pandan wangi terus ke Teh teh. menyegarkan. Oke, ini kan rubrik ide bisnis ya Mas. Masih banyak lagi rubriknya gitu. Masih. Boleh minta masih. tolong di next. Nah, Apanya? apaan nih? Oke, ini eksplorasi ya, agak unik. Ini namanya tanaman jewawut. Mungkin sahabat Trubus baru melihat juga ya. Padahal kalau kita berkaca ya ke masa lalu itu, jewawut itu adalah tanaman yang penting banget gitu, pangan utama sebelum ada padi. Nah, pulau ini kita pulau mana nih? Jawa. Nah, itu nama Pulau Jawa itu terinspirasi Beras. dari tanaman ini. Oh. Jewawut dulu itu belum begitu banyak beras dibudidayakan. Jadi jewawut inilah katakanlah pangan-pangan utama masyarakat pada waktu itu. Jadi di eksplorasi ini kita mengulas juga flashback ke belakang. Jadi fungsi-fungsi jewawut seperti apa ada di edisi edisi Oktober. Berarti kayak tanaman serealia. Serealia, poase. Oh. Jadi masih keluarga sama padi lah ini. Satu keluarga ya. Satu keluarga. Berarti kayak bisa dibuat tepung kayak gitu ya Mas. Bisa sorghum. Wow. Masih. Penasaran kan ya kita olahannya apa aja Pastinya. tuh? Dicek aja di edisi Oktober. Selanjutnya apaan nih Nah Mas? ini kayaknya Widya yang lebih paham nih ini. Ini beberapa kali kita ngulas kopi ya, kopi. Jadi yang ini sama yang ini sama-sama kopi, betul kan Widya? Tapi kayak sekilas tuh kayak air biasa ya, Air yang biasa. ini ya. Iya, ini yang sohor dengan sebutan kopi bening itu. Kopi bening. Beberapa kali Trubus juga sempat ngulas ya. Tapi sekarang lebih lengkap sama cara pembuatannya. Ada di edisi Oktober. Edisi Jadi Oktober. siapa tahu sahabat Trubus mau coba untuk bikin kopi bening, bisa banget ya. Bisa. Banget. Atau yang disebut clear coffee Clear katanya. coffee. Wow. Oke. Nah, ini apa Mas? Mau tutorial masak atau kayak gimana nih? Ada Ini sawi. bukan bikin mie ya, Wid ya. Jadi ini obat tradisional sebetulnya. Jadi ada sebuah kasus empiris sebetulnya. Ada narasumberku namanya Pak Ilham, dia Pak dari Medan juga, dari Medan Pak Ilham. Yang tahu Pak Ilham itu di Topik Aren pernah kita topikan. Topik Aren. Nah, beliau ternyata juga ada kasus sembuh empiris batu ginjal beliau itu ngidam. Ternyata salah satu meredakannya itu pakai ini rebusan sawi. Jadi kalau aku spill aja ya ini ya buat sahabat Trubus spesial. Jadi pas keluarnya itu batu itu pas berkemih itu ya keluar, tapi lebih gimana? Beberapa herba ada yang gini nih, keluarnya itu sakit gitu. Nah, pakai sawi ini katanya jadi si batu yang keluar itu seolah ada yang menyelubungi gitu. Jadi nggak sakit sama sekali gitu. Dan setelah dicek udah cek ke dokter ya.
karena udah tidak bergejala lagi beliau nggak melanjutkan sih, tapi sekarang sehat selalu selalu ya. Pak Ilham. Salah satunya alternatifnya dengan rebusan sawi ini. empiris ini. Ini kan obat tradisional. Sebetulnya ada lagi yang menarik ya Mas, yaitu ini kan kemarin tuh ada banyak banget nih kabar Jakarta tuh nggak hanya Jakarta sih, semua, di seluruh Indonesia, polusi ada juga ya. Langit juga ya nggak kelihatan birunya ya, berkabut ya. Nah, sahabat Trubus juga boleh mengakses herbal polusi udara gitu, biar tetap staminanya jos. Tuh nanti bisa dibaca juga di edisi Oktober. Obat tradisional ya Widya. Iya itu obat tradisional. Nih ada pas aku buka nih. Wow. Bugar. Ya. Tengah polutan. Salah satunya ada herbal apa Mas? Ini di sini kayaknya ini ya antanan bukan? Antanan atau pegagan? Pegagan yang baku ya sahabat Trubus ya. Gagan langsung ini kombinasi ya sama sambung nyawa, daun jeruk. Udah cukup nanti biar sahabat Trubus yang baca. Pokoknya ini resep dari herbalis di Bogor, Ibu Valentina pokoknya. Siap. Oke. Lanjut Mas. Nah apaan nih dari sawi ke apa ya Mas, kayak keripik? Rubrik buah ini rubrik adalah sosok melon kering. Jadi lemon sahabat Trubus. Jadi lemon kering ini kenapa? Jadi saat panen berlebih nih ya, ini adalah solusi untuk pengawetan. Terus uniknya lagi setelah diawetkan ternyata harganya lebih mahal. Harganya lebih mahal. Jadi berapa misalnya? Dari 30 misalnya 10.000 sampai kalau yang kering 150.000 nyampe ini. Wow, per kilo ya? Iya. Susutnya dari 1 kilo kalau nggak salah 25% sih kalau ini. Tapi emang ini solusi banget buat para petani ya. Ya. Ini bisa jadi inspirasi juga ya bagi para petani lemon kayak misalnya di Bandung, Sukabumi kayak gitu sebagai sentra-sentra. Oke, ada lagi kita next. Jadi dilengkapi dengan cara pengeringannya juga. Ini apa nih Mas? Ayo, mengembang kayak gini. Ikan apa ini? Ini salah satu varian dari ikan cupang atau beta. Ini beta cupang. Variannya. Nah ini namanya adalah varian feathertail atau bulu ekornya kayak bulu kan Wid? Iya kayak bulu. Nah, itu warnanya bagus banget ya, cantik. Nah ini juga kalau untuk kontes masuknya kelas-kelas baru nih. Ini kita pengenalan jenis-jenis cupang yang unik. Baru kalau dulu ada rosetail, ini naik daun lagi nih feathertail. Ini narasumber dari Lampung, juri internasional IBC juga ini pasti. Dan ikan cupang juga sekarang diikut sertakan di kontes-kontes ya Mas ya? Pasti itu udah internasional. Wow, internasional. IBC kelas ini. Cantik banget ya. Gak hanya satu ya Mas, ada beberapa lagi ya yang di PO-nya. Iya. Bisa dicek di majalah Trubus. Oke. Nah. Ini beli apa nih Mas? Kayaknya lagi beli makanan siap saji gitu atau gimana? Apa ini istilahnya? Drive-thru. Ada apa bahasa Indonesia aja? Apa ya Mas ya? Bahasa Indonesianya ini kalau drive-thru itu lantatur. Apaan tuh? Layanan tanpa turun. Oh, lantatur, layanan tanpa turun. Jadi kalau biasanya kan kita drive-thru atau lantatur itu kayak snack atau makanan junk food. Burger kayak gitu-gitu ya. Iya. Nah ini ternyata sayuran, ini bisa juga dijual versi ini di drive-thru kan gitu. Ini di Kelapa Gading ini. Kelapa Gading. Jadi memang unik ya pemasaran, salah satu cara pemasaran unik biar laku, inovasi baru. Ini bisa jadi inspirasi buat sahabat Trubus. Apakah bisa bikin seperti ini juga gitu? Selengkapnya ada di sini. Jadi kalau misalnya ditanya, Mas Fajar mau kemana Mas Fajar? Mau lantatur sayur gitu ya? Ya enak tuh lantatur sayur. Keren. Lantatur sayur, biasanya kan lantatur makanan siap saji. Boleh dong di next. Oke, rubrik selanjutnya ini, wow cantik banget nih Mas. Rubrik tanaman hias ya. Iya benar banget ini. Ini bunga apa? Ini adalah bunga adenium, Wid. Jadi adenium. Ya, ini istilahnya adenium tumpuk ya. Ini namanya unik nih. Blackpink gitu. Pasti kalau K-popers pada tahu ya ini. Tapi apakah ini yang menyilangkannya Lisa atau Jisoo? Saya juga tidak tahu sebetulnya. Jawabannya ada di sini. Ini uniknya warnanya hitam sama pink juga bertumpuk. Ini beda sama adenium kebanyakan. Adenium tumpuk baru ini RWS Nursery di Klaten, Jawa Tengah. Wah, warnanya ini kan pink, black pink gitu ya, aye. Ya, jadi nanti sahabat Trubus bisa lihat pokoknya jenis dari adenium tumpuk black pink. Biar sambil baca tuh aye gitu ya. Edisi Oktober. Kayaknya udah dibahas semua rubriknya ya Mas udah ya? Semua.
perkebunan, Udah. tanaman hias, optrat, sayur, topik, ide bisnis Ide dan bisnis semua. lainnya. Explore juga udah. Explore. Makasih banyak Mas Fajar udah Sama-sama, nyempetin Widi. waktu buat kita bedah bareng-bareng edisi Oktober. Nah, boleh dikasih bocoran dong edisi November ini kita lagi ngerjain apa? November ini spesial buat yang pengangguran. Pengangguran. Pengangguran itu apa? Jadi pengangguran itu adalah praktisi atau pehobi anggur ternyata. Jadi lagi ngetrennya ini anggur arahnya ke agrowisata. Agrowisata. Itu spoiler buat November. Oke, spoiler aja ya Mas ya. Oke, Nanti iya. biar sahabat Trubus penasaran nih di edisi November 2023 tentang anggur. Bagi sahabat Trubus juga nanti bisa mengakses kelas-kelas pelatihan itu di Instagramnya Kelas Trubus ataupun di webnya www.kelastrubus.id, dan juga bisa dipantengin terus di YouTube-nya Majalah Trubus yang menyajikan video-video yang unik, beragam dan terlengkap. Asik. Terbaik. Gitu. Terbaik pokoknya ya. Iya. Terima kasih Mas Fajar. Sama-sama Widi. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Dadah. Ada.